Baik, saya lanjutkan. Ini adalah gambar daripada block plan yang ada di titik di mana kita kemarin sudah survei lokasi. Jadi ini di daerah Lubang Buaya, arealnya kurang lebih 900 meter persegi. Ini luas lahannya. Luas lahannya itu 900 meter persegi. Kemudian untuk blok plan yang akan dibuat, yaitu rencana kantor NBC NO. Ini luasan untuk arealnya, luas bangunannya adalah 320 meter persegi, 3 lantai. Itu planningnya. Jadi tadi kita bisa lihat, oh 3 lantainya seperti itu. Dan gambar itu adalah gambar yang sudah disepakati. Artinya sepakati ada pilihan. Awal-awal sudah pilihan. Ada 2 pilihan, kemudian kita mengerucut kepada yang warna telur asin. Gitu. Baik, kemudian kalau lihat titiknya, ini kan jalan rayanya dari jalan utama Lubang Buaya kita bisa masuk ke lapangan besar itu. Nah, masuk, kemudian nanti ketemu dengan kantor kelurahan. Nah, sebelum ketemu kantor kelurahan, itulah titiknya yang kita bikin, yang kita rencanakan. Ya, kalau kita lihat di zoomnya, kurang lebih di sini titiknya. Baik. Di fotonya nggak muncul. Titiknya kemarin, kalau nggak salah di sini. Data lokasi. Nah ini, ya. Kita bisa lihat ini ya. Ini ada lokasi pilihan yang diberikan oleh Kiai Masrur. Nah ini lokasinya. Ini ada lokasinya. Jalan SPG 7. Kalau lapangannya kan di depan. Kalau ini kan agak masuk ke dalam dulu. Depan pesantren. Nah, ini depan pesantren nih. Iya, miniaturnya sendiri. Betul. Depan pesantren. Ini lu masuk dari atas, Pak. Ya, kita masuk dari sini nih. Nah, ketemu di sini nih arealnya nih. Ini kelurahan nih. Nah, ini kelurahan nih. Oh, sebelum kelurahan. Iya, wes mepet. Mepet. Ini lokasinya. Saya udah survei lokasinya. Nah, betul. Di sini kelurahan, samping. Ya, ini depannya Menjurusidin. Iya, ini depannya. Kemudian inilah titik spot kita. Gitu ya. Kalau kemarin saya sempat cek lokasinya mana? Bagus banget itu posisinya. Iya, bagus, luas. Ya, itu. luas sekali. Baik. Itu kalau nggak salah bukannya ada makam keluarga di situ. Cocok gitu, ada makamnya, kemudian ada patung kudanya gitu ya. Ya, saya udah mindahin dari bongkaran Museum Tionghoa Taman Mini ke daerah itu samping kelurahan. Iya, benar. Nanti Pak Kiai bisa jelasin kalau soal titik tanah gitu. Baik, selanjutnya plan yang tadi sudah kita sama-sama lihat. Jadi sekarang saya bicara yang ini lantai per lantainya. Baik, kalau kita lihat lantainya di sini, lantai 1 yang tadi kita lihat ada parkiran mobil, gambarannya seperti itu. Ini areal mobil. Ini areal mobil, belakang juga bisa. Kalau 900 meluas banget. Gitu. Kita kebutuhannya cuma 320 meter persegi. Kemudian ini ada terbagi dua bangunan utama, yang kedua adalah teras. Dari teras, kemudian samping kiri kanan diberikan selasar. Selasar ini adalah perlindungan untuk tamu atau untuk kita yang datang dalam kondisi hujan. Jadi begitu mobil kita bisa parkir, kita langsung bisa melalui selasar ini tanpa kehujanan. Soal di mana-mana begitu. Ini usulan ide Pak Mudakin ini. Jadi bagaimana tetap akomodir gitu. Baik. Kemudian kita bisa masuk ke teras yang seperti tadi gambarnya sudah kelihatan. Kemudian
Di sini yang pertama masuk untuk sebelah kiri. Kiri ini lobi, kanan pun juga lobi. Di sini disiapkan kursi untuk sofa ya. Nah, kemudian untuk yang memiliki hobi merokok, nah ini disiapkan areal merokok paling ujung sebelah kiri. Nah, itu yang penting. Jadi kalau kita maju ke kiri, areal merokok ini ya. Wajib naik. Nah, ini merokok. Ya. Kapasitas 10. Nah, 10. Ini ruangannya ini kan 2,5 sengaja, 2,5 kali 4 saya. Ini cukup ini buat orang merokok itu ya. Kemudian kalau seperti kemarin kita rencanakan bahwa di lantai dasar ini full staff, areal staff, koperasi, kemudian musola paling belakang, musola, kemudian ada toilet kiri kanan yang terpisah. Nah, di belakangnya lagi ada pintu darurat yang bisa dimasuk next kapan saja, bisa keluar dari pintu belakang. Kemudian untuk kalau ketemu pimpinan, ini areal sebelah kanan. Jadi kita ke kanan, ada aspri, asisten pribadi daripada pimpinan. Kemudian kita bisa ketemu dengan pimpinan. Jadi nggak bisa langsung ke pimpinan gitu, ada asprinya. Kemudian tangganya tangga naik ke lantai berikutnya. Baik. Nah, next kita ke lantai 2. Baik. Ke lantai 2. Nah, seperti yang kemarin kita sudah diskusikan bahwa di lantai 2 ini naik melalui tangga, kemudian ini ada, di lantai 2 itu terbagi dari ruang diklat, ruang rapat, sama serbaguna. Jadi kalau ada yang akan menggunakan areal ini untuk ruang serbaguna, misalkan hajatan, pengajian dan sebagainya, itu bisa. Ini kapasitas 50 sampai 80 orang. Ya, 50 sampai 80 orang bisa masuk ke sini. Nah, kemudian ada ruang kelas, ruang diklat 1, ruang diklat 2, dan ruang rapat. Ini utamanya. Dan ini sampingnya adalah ruang sekretariat NU. Ini di lantai 2. Diklat itu kapasitas berapa orang? Ini 10 sampai 15. Iya, itu bisa di apa? Berarti pintunya bisa dibuka ya? Pintu ya, ini bisa. Ini dindingnya itu bisa model kayak apa, rolling door gitu? Bisa. Jadi gini, kalau di sini nggak muat, nanti acara bisa kita rubah ke ruang serbaguna. Oh, bukannya bisa dibuka aja, Pak? Sebenarnya banyak ruangan rapat. Ini kita punya ruang rapat ada 6. Ruang rapat ada 6. Kalau ada ruang diklat, berarti kan kalau Iya. kapasitas diklat itu biasanya minimal tuh 15 sampai 30. Baik, kalau memang dirasa nggak muat, nanti bisa masuk ke sini. Karena diklat ini kan sifatnya ini, apa, kalau yang model-model kita kan bukan hanya sekilas info, tapi sepanjang kepelatihan. Kemarin kita sepakat bahwa yang dilatih itu orang-orang yang apa namanya SDM unggul. Artinya udah dipilih gitu, untuk di diklatnya. Ini khusus kalau emang dari kita untuk pembelajaran komputer, laptop, desain untuk komunikasi dan visual, nggak bisa orang yang sembarangan kan gitu ya. Artinya punya keahlian khusus, di sini tempat pelatihannya. Kalau kita bisa menyediakan itu kan gitu ya. Karena emang SDM unggul. Terus kalau yang lagi ngetren itu kan belajar memperbaiki sound system. Nah, sound system nyoder itu khusus itu bisa. Jadi nggak perlu banyak orang, tapi kualitasnya bagus. Itu untuk diklatnya. Tapi kalau ruang umumnya di lantai 2 ada ruang rapat. Cukup ya dari sini. Kemudian saya langsung bisa naik ke lantai 3. Nah, lantai 3. Ini saya lihatkan lantai 3 yang equipment sekalian. Jadi nggak kosongan. Jadi gambarnya sudah ada mana ini? Diklat. Mana apa nggak mungkin? Si loading. Lantai 3. Mana gitu? Lantai 3. Lantai 3.
lantai 3. Ayo, buka nol. Lantai 3. Baik, ini adalah lantai 3. Iya, baik, ini lantai 3. Kita naik dari lantai 2 tadi kan, kemudian lantai 3, ini ruang rapat lagi ada. Nah, kemudian ada ruang rapat besar. Ini saya berikan dua ruang rapat. Ini masing-masing kan 4 meter, dari setiap kolom tuh 4 meter, 4 meter dari 8 meter. Jadi kalau kurang lebar, naik kan gitu ya. Naik gitu kan. Di atas lantai 2. Jadi ruang rapatnya banyak gitu. Lantai 3. Nah, ini lantai 3, ada ruang rapat kecil, kemudian ruang rapat besar, kemudian ada ruang seminar. Jadi kalau ketemu wartawan jangan di ruang sono, sini tempatnya. Wartawan dan macam-macam bisa kumpulnya di sini, kan internal kan gitu ya. Baik, kemudian di sini kita punya asrama sesuai dengan usulan Pak Kiai. Kiai Masrur mengusulkan gimana kalau diberikan asrama. Siap. Kita bisa setting ukurannya 16 kali 17. Artinya bisa digunakan tempat tidurnya itu 10 tempat tidur dengan ukuran 2 meter kali 160 atau 180. Itu tidurnya berdua gini bisa. Tapi ada teknis lagi, kita bisa up misalkan atas bawah. Jadi masing-masing. Ini teknis saja. Itu gambarnya seperti itu. Ini kemudian ada tangga lagi di belakang, ya. Ada tangga lagi di belakang. Ini ke arah rooftop. Rooftop lantai atas. Nah, kalau di rooftop itu sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Itu tangga darurat kanan kiri kan sama. Dan kan tangga darurat ini satu up langsung karena lebarnya udah 120. Iya, satu itu udah 120. Itu bisa langsung naik. Baik, ini untuk rooftop yang kita bisa tampilkan. Jadi di atas, nah di areal sini areal bebas. Kalau tadi kita lihat fotonya kan bisa dipakai untuk kegiatan coffee break dan sebagainya. Tapi kalau yang di atasnya lagi saya siapkan toren. Jadi saya butuh nyiapin toren itu 3. Itu 1000 liter kali 3. Ada 3 toren yang di sana. Ini mengenai denah, dan kiranya saya butuh 5 menit lagi untuk tampilin video. Dari sini dulu ada pertanyaan? Monggo Pak. Lantai 2 itu Mas. Lantai 2. Lantai 2. Ini lantai 2. Ini lantai 1. Oh, lantai 2. Sebentar. Ini lantai 2. Wah, ya lantai 2. Hai, baik, lantai 2. Kalau lantai 3 tadi kan sudah ada ruang rapat besar. Iya. Ada ruang rapat kecil. Iya. Andaikan ini menerima apa namanya ya, ruang. Oh, banyak ruang rapat. Iya. Serbaguna ini misalnya dipulkan ruang di kelas 1 di kelas 2 itu dibuka aja misalkan jadi ruang serbaguna jadi lebih besar lagi. misalnya tadi ada ruang diklat itu maksudnya. Ruang diklat itu. di kelas 1 2 itu. Iya. Itu di los. Atau semuanya lah ruang rapat itu udah buat aula gitu. Jadi 3 ruang itu. Ruang rapat, ruang diklat 1, 2 di gabung. Ya itu serbaguna juga. Di los pertama. Los banget. Buat aja kan Masuk belajar kan. Ya, sekarang kembali lagi ke fungsi ya. Jadi fungsi, kalau kemarin kan rapat pertama
saya sama beliau ini Pak Waton ini kan ngusulinnya diantaranya kan ada ruang diklat, SDM unggul kan dari beliau kan. Kemarin Pak sama Pak Asep kan berdua kan. Nah itu diantaranya. Nggak usah di los aula serba tapi tetap aja ada misalkan ruang diklat. Iya. Tapi yang ini saya bilang kalau mau dispesialkan, bukan dispesialkan, Baik. ada diklat khusus yang sudah mahir dan yang dasar. Nah betul. Ada mahir kan pasti dasar dulu. Iya. Dasar dan apa mahir. Tapi kalau mahir saya rasa berat Pak. Oh gitu ya. Mencari itunya Pak. Biasanya Bibitnya gitu. masuk ke pemerintah itu biasanya dasar. Oh gitu ya. Iya. Dulu Baik. baru mahir. Iya. Itu sekatnya Ustaz, maaf, sekat lahan diklat 1 2 itu Semua menggunakan partisi. Jadi saya gampang. Jadi kita bisa rubah, bisa knockdown. Semua partisi. itu biarin tetap seperti itu. Iya. Tapi ini tinggal geser ke bawah. Iya. Yang salah di mana sih? Yang salah itu Harus. pakai kelas-kelas kuliah. Iya, betul Ustaz. Kalau mau ruang rapatnya nggak perlu itu menurut saya. Ih, Ya, gabungkan saja di ruang staff itu. Oh. Agak diperbesar ruang staff, tapi ini bloknya yang untuk ruang diklat jadi 3 blok itu Pak. Oh gitu ya. Ada mahir, dasar, mahir, apa lagi itu? Upgrade. Baik satu. Iya. Menurut saya. Iya. Dasar, ada mahir. Iya, kemudian prof. Iyalah kita pikir lah seumur-umur ini belum ketapai ini. Iya, jadi untuk bahan-bahan materialnya, untuk areal luar ini semua menggunakan dinding hebel, ya, dinding hebel. Jadi, nah ini dinding hebel. Kemudian untuk yang areal, kamar mandi tetap kita menggunakan hebel, kiri kanan menggunakan hebel. Khusus untuk dalam sengaja dibikin dari partisi gypsum supaya apa? Next mau bongkar monggo, mau disewakan monggo, mau diatur apa aja monggo, itu bebas. Nah, saya kenapa memplot ini? Ini plot ini adalah sudah dari rapat yang kedua sama ketiga. Jadi bukan hari ini saya karang. Oh tidak. Mohon maaf. Jadi udah ketiga, ini keempat ini. Ini udah keempat ini. Ini pertemuan keempat ini. Jadi ruang-ruang ini adalah saya akomodir dari berbagai usulan. Berbagai usulan. Nah, ini usulannya masih coret-coretan saya. Jadi ada semua nih, apa yang jadi inian ada, saya nggak bisa lepas dari ini. Karena konsep ini benar-benar kuncian buat saya. Nah, termasuk coretan anggaran dan biaya munculnya di sini gitu. Ya. Iya, insya Allah mudah. Baik, itu mudah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah gini. Jadi areal kita ini masih punya areal luas. Di luarnya itu saya kasih balkon. Jadi ada balkon. Ini adalah balkon di luar yang bisa digunakan untuk kalau kita istirahat atau coffee break. Jadi setiap lantai itu punya balkon. Ini balkon. Jadi bukan bicara selasar tadi. Selasar itu hanya di bawah. Kemudian di lantai 2 ada balkon yang bisa digunakan untuk istirahat macam-macam. Di lantai 3-nya ada roof 3, ada ini. Kemudian ke atas ada rooftop, itu bisa juga digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Karena nggak jarang kalau yang saya desain untuk di asrama anak yatim itu di atapnya itu malah dipakai buat bukan itu hidroteknik, hidroponik, artinya tanaman-tanaman yang itu di anak kecil itu bisa. Nah itu di atas tuh bisa, gitu ya. Itu teknis saja. Itu aja sih. Jadi pemanfaatan lahan, kita punya lahan segini kita manfaatkan. Jadi kita punya lahan untuk luas bangunan cuma 320. Kalau ruang seperti itu khusus nggak ada. Yang ada kemarin di usulan tuh adalah ruang server. Artinya ruang server ada di lantai 1. Lantai 2. Di pojok sini kalau salah. Sebentar, saya lihat ini ruang server. Lantai 2 di dekat diklat. Ada ruang server. Iya. Oh, di lantai 2 ya. Masuk ya. Sebentar.
Harusnya muncul. Gambar 3 lantai. Di areal sini ya. Ini ada ruang server. Waduh, Kalau yang nggak keplot. Padahal gambarnya sudah ada. yang terima itu. Iya, sudah ada malam ya. Iya, ada. Jadi di kelas 1, di kelas 2. Nah, terus depannya ada server ya. Nah, bener. Di sini ada areal server ini. Ada tambahan server. Begitu. Kalau udah saya boleh. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena awal saya nggak mengerti, Baik. cuma ada yang saya tanyakan. Saya mungkin kita ngikutin. Oh iya. Cuma saya ngambil dari segi ekonominya, terutama tanah itu legal. Kita harus tahu dulu dan tata kota. Biar kita punya gambaran kalau mau dibangun itu surat-suratnya itu lengkap atau enggak. Biar kita tahu dulu. Satu itu. Untuk menarik suatu bangunan, karena ini bukan bisnis, karena NU, alangkah baiknya harus ada masjid atau musola. Karena semua orang akan ikut berpartisipasi dan mudah untuk mencari dana. Ini syarat aja. Tapi kalau sudah memang default begitu, ya monggo. Mungkin itu aja kan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih usulan dari Pak Heru, saya tampung. Untuk fasilitas, kalau di sini saya lebih kepada fasilitas gedung yang akan saya bicarakan. Makanya karena fasilitas gedung artinya fasilitas pengguna. Jadi pengguna itu sudah ada musola di setiap lantai. Itu musola seperti itu. Tapi mengenai musola atau masjid di luar bangunan ini, ya saya belum set seperti itu karena ini saya lebih fokus kepada satu bangunan saja. Kalau ini mungkin lebih kepada Pak Ketua Panitia nanti bisa menjawabnya. Pak Mas Dirul gitu ya. Baik. Nah, untuk tanahnya bagaimana? Kalau tanah, nah itu Pak Panitia. Bukan Pak Aslen. Apa? Betul tanah itu katakan sudah dicek sama. Oh belum, kalau sampai ngecek belum. Karena supaya kita yakin bahwa sesuatu tanah itu mau bahwa cek kita punya. Tapi setelah dicek dan sampai ada kendala ini solusi aja saya. Itu aja. Betul. Saya kira dua hal yang ditanyakan atau disampaikan oleh Pak Heru itu prinsip. Itu prinsip sekali itu. Tapi saya ingin mengingatkan sejak awal ya. Ini digambar di atas tanah mimpi. Yang saya maksud mimpi, kok itu tanah orang kok. Belum tentu kita beli yang ini. Kira-kira gitu. Kan kepentingannya ini sebenarnya untuk segera agar kami bisa ketemu sama orang. Kira-kira gitu loh. Nih, kami mau punya rencana kan gitu. Mohon saran, mohon petunjuk, mohon doa dan seterusnya kan gitu. Nanti kalau sudah memang ada duit buat beli tanah, kita baru bergerak lebih lanjut. Jadi ini sekali lagi yang berulang-ulang saya sampaikan, dibangun di atas tanah mimpi. Tapi sekali lagi apa yang Pak Heru sampaikan tentu itu sangat prinsip kan gitu. Nanti dimanapun kelak dapat ya harus dicek sampai ke BPN macam-macam kan itu nggak cukup kita kan gitu. Itu betul yang Bapak sampaikan. Tidak akan sesegera mungkin kalau transaksi misalnya kan gitu kan. Kecuali kalau kita sudah cek semuanya kan gitu di notaris, di BPN macam-macam clear, baru kita akan melangkah. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Heru yang telah menyampaikan perihal tadi legalitas. Saya tambahin Pak di dalam suatu pembelian tanah atau makam atau riba. Jadi kalau kita membawa nama musola atau masjid, insya Allah kapan ininya banyak ya. akan lebih cepat. Nah, amin. Nah itu ada yang 1 meter, ada yang 2 meter. Dan karena sejarahnya Al-Ikhlas itu orang ditawarin 1 meter dia minta 10 meter, ditawarin 5 meter minta 20 meter. Ini gambaran aja Pak. Iya apa? Jadi sekali lagi menarik Pak. Apa yang Pak Heru sampaikan sangat menarik dan penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Tapi sekali lagi barangkali ya nanti kita bisa lebih luas lagi untuk kepentingan masjid misalnya. Kita kan harus memperhatikan juga di lingkungan di mana kita tinggal. Artinya di mana kelak ini akan dibangun kan gitu misalnya.
Kalau memang jajar masjid ya mosok bangun masjid meneh kan gitu. Enggak Pak, maksudnya enggak masjid. Peruntukannya kan dia bilang digadingkan. Nah, ini kan bisa sarananya apa bawahnya untuk masjid atau dua atasnya untuk Iya. Nah itu. Ini supaya kita ambil dalam kapasitas orang tertarik. Ya, sekali lagi penting Pak. Malah ini saya tadi baru ketemu sama Ketua Lazis Kota Bekasi. Ya. Kalau malah salah menarik orang, kalau mau dia akan kasih saran, masukin ke platform digital apa gitu loh, bahasa jangan gitu. Misalnya ke beli-beli kemana. Iya. Tapi jangan disebut NU. Kalau sudah sebut NU mana orang mau? Partisan malah sudah kan gitu. Iya. Dia malah bilang, udah bikin aja, misalnya pusat dakwah Islam. Iya. Kan misalnya kan gitu. Jadi nggak menyebut NU-nya. Iya. Malah kalau mau keren lagi Islamic Community Center (ICC). Kan itu. Jadi begitu kemana-mana itu internasional itu kurang tertarik kan itu. Tapi kalau disebut MPCN nggak laku bakalnya. Menurut dia loh. Kalau dia mau kita, jadi itu yang barangkali poinnya Pak Heru kalau soal bikin tertarik orang kan gitu. Itu malah tadi saya konsultasi itu Pak, nggak usah NU kan bakal laku kan. Oh dibully terus nanti kan gitu. Brandnya jangan NU, brandnya kan itu. Jadi Iya, brand. Wah, Islam. Lalu lagi tadi ada brand lagi Islamic Community Center (ICC). Wah, itu menarik itu kan gitu kan. Itu jadi itu kira-kira kalau soal ketertarikan sudah banyak Pak yang memberikan masukan, artinya sudah ada lah kan gitu. Tapi sekali lagi penting yang saya sampaikan. Lanjut Mas. Baik. Jadi kembali lagi ya, saya selaku desainer, baik desainer itu banyak, desainer bangunan, desainer pakaian, saya tetap desainer. Artinya kapasitas saya hanya menyampaikan bahwa desain saya seperti ini sesuai dengan masukan dari rencana pengguna. Soal aplikasi itu bukan jauh dari inian saya kan gitu ya. Saya berusaha desain ini pertama kuat, kokoh, kemudian soal efisiensi material itu tidak bisa dielakkan, jadi itu jadi sebuah keharusan. Jadi itu tetap saya perhatikan sampai nanti penggunaan ruang. Nah itu. Jadi ruang ini kemarin kita setting itu ada, ternyata Pak Asep sama Pak Tony itu kita udah setting itu sekitar 22 ruang kemarin itu. Yang kita diskusi malam pertama itu. Nah, terus kita aplikasinya hanya seperti ini jadinya kan gitu ya. Mau pertama kamar mandi aja 3, satu blok. Kiri kanan itu cuma 3. Ternyata setelah saya teliti lagi, oh ternyata bisa jadi 4. Artinya kita masih punya space 90 untuk jalan orang itu standar kan manusia 80, manusia 80 rata-rata itu free untuk bergerak. Nah itu masih bisa digunakan untuk. Nah ini bicara lagi mengenai efisiensi. Tadi kamar mandi bisa jadi 4, di sini juga 4. Kenapa banyak kamar mandi? Memang hari ini misalkan kita jadi, misalkan hari ini hanya berapa kan gitu. Tapi pas kenyataannya, ketika kita ada pertemuan besar, kemudian butuhkan orang kapasitas 50 sampai 80, gedung ini mampu untuk melayani daripada kebutuhan refreshnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan, Pak? Monggo. Yuk. Baik. Lantai 2 sama lantai 3. Lantai 2 sama lantai 3, baik. Pintu ke balkon depan belakang doang ya? Depan belakang ya. Depan itu ada untuk yang di lantai 2 itu depan. Kemudian belakang itu ada. Kemudian di lantai 3 itu karena di sana ada tulisan MWC ya. Jadi kita nggak gunakan. Jadi itu di partisi mati. Nah, kalau ke balkon maksudnya kalau kita ngerokok kan dari pintu belakang mau terjauh ya? Oh, enggak gitu. Kan kalau kita gimana? Sampai kiri apa kanan, tambahin pintu buat ya nggak jauh muter kejauhan. Terima kasih dari Pak Pilih. Gini, ngapunten nih. Dari balkon ini saya hanya sifatnya U saja. Saya tidak menggunakan O, tapi U. Antara NO ya kan, dari balik dari N. Kalau U ya. Jadi gini, begitu kita keluar, balkonnya ini udah saya kasih
railing stainless ini. Jadi pembatas ini. Iya, ini pembatas ini. Nah, yang kita bisa gunakan ya di sini. Kalau kan tujuan utama bikin balkon bukan untuk rokoknya, tapi digunakan untuk fasilitas pendingin udara AC. Itu rencananya. Tapi kalau nanti rokok ya plus itu kan. Tapi kalau mau bebas enak di depan ini sebenarnya. Kita bisa lihat sirkulasi orang maupun kendaraan dari atas ini. Ini yang balkon di lantai 2 ini yang bisa dipakai. Orang itu biasanya gandul kalau macam rokok. Ini kan teori. Gak apa-apa. Teori begitu. Tadi prakteknya monggo lah. Baik. Tapi kalau ada usulan pintu di sebelah mana? Eksosnya harus banyak Pak. Baik. Kalau pintu di lantai, saya pikir udah cukup ya. Karena pintu darurat itu hanya untuk digunakan untuk maintenance dan keamanan. Itu aja. Yang ada di sini yang hadir 2 orang yang ngerokok. Baik. Udah ya. Presentasi untuk yang gambar Dena cukup ini karena emang gambar itu cuma 8, cuma 9. Jadi gambar 1 sampai 9 baru ini. Nanti bisa diaplikasikan lebih banyak lagi. Terus mengenai hal-hal yang misalkan kurang, kalau sifatnya prinsip, yuk kita diskusiin. Nggak apa-apa dimasukin ke sini. Tapi kalau sifatnya sudah wewenang daripada organisasi, ya saya lepaskan gitu ya. Karena saya lebih bicara fungsi dan pengguna. Baik, saya ending terakhir berikan untuk ini ya videonya. Jadi kalau tadi kan ngelihatnya apa foto ya, foto spot. Kalau sekarang sudah saya berikan videonya. Baik. Masuk ke ruangan. Nanti ditambahin assalamualaikum. Sekedar tulisan. Siap. Saya tulis. Gagah kelihatan. Segala. Bangunan kita bersama. Insya Allah. Gagah yang kelihatan. Kalau naik mobil bisa masuk ke areal sini. Kelihatan. Nggak masalah. Hampir semua langganan saya semua dari situ. Dari rencana dulu. Ini ada counter bisa yang dipakai buat bisnis yang kita rencanakan. Ini lobbynya. Nah, ini areal rokoknya di sebelah sini nih. Nah, ini bisa lobby rokok. Nah, ini bisa masuk. Nah, kalau mau rokok, nih guru-guru kita ditempelin nih. ya biar kelihatan deh. Wah, ini ruangan pimpinan loh. Nahdlatul Ulamanya Satomulin. Guru-guru kita pangolin di sana. Seakan-akan sudah jadi. Bisa kita rasakan ini ruang kerja, ruang staff, tetap NU-nya nggak hilang. Ini koperasinya ya, areal koperasi. Ini musolahnya. Yang kita lihat dari spot, kita bisa lihat sekretariat. Nah, ini fasilitas umum yang bisa digunakan. Lagi-lagi. Ini toiletnya. Ini baru area lantai 1. Habis ini kita naik lantai 2. Kita naik lantai 2. Ini ada railing stainless. Ya. Iya. Apa tuh? Oh iya. Ya. Oh siap. Nanti saya siapkan. Ini ruang serbaguna tadi. Iya, ruang serba. Ini kan asik ini. Kita bisa rapat di sini. Bisa bikin acara. Oh iya. Enggak. Ya. Kalau yang itu ada di foto. Kalau di sini berat sayanya. Baik. Iya, itu ada balkonnya Glenn. Jadi gini, ntar saya cerita itu. Iya. Nih kita ke lantai 3 ya.
Ini ruang seminar yang pojok tadi. Ini asrama, tempat tidurnya banyak, bisa banyak gitu. Saya ambil spot sedikit aja. Ini musola. Baik. Nah, ini balkon lantai 3 terakhir. Itu ada sarungan tadi kan? Tadi ada sarungan ya, lagi jalan sana. Nih balkon kita bisa gunakan. Iya, boleh. Ya, iya betul. Jadi 900 itu arealnya segitu tuh, 900 itu. Ya, itu tampilan yang bisa saya sampaikan. Saya stop di sini. Cukup dari saya, presentasi lumayan 20 menit. Jadi saya cerita aja. Jadi saya bicara sama ketua panitia pelaksana dari mulai titik pertemuan sampai ending terakhir, kebutuhan berapa hari untuk sama itu. Saya bilang 22 hari. Itu 22 hari itu sangat matang. Artinya kita sudah videonya lebih dari ini ya. Itu 22 hari. Sedangkan ini baru 14 hari dari tanggal 17. Artinya gimana supaya setiap pertemuan saya sudah siap. Selalu begitu. Dan saya punya cuma 4 hari sampai pertemuan hari ini. Ikan sepat, ikan gabus. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ketua Panitia. Tafadhol Mas Kira. Terima kasih Pak Itu wakaf infak sedekah ilmu dan semoga semakin berkah di depannya. Amin. Kembali saya ulang bahwa di tempat ini saya ditunjuk menjadi diamankan menjadi ketua panitia. Yeah. Setelah itu saya coba menghubungi beberapa orang yang saya sebut sebagai tim inti. Tim inti ya ada serta bendahara sebagaimana kelazimannya kepanitiaan. Saya belum melibatkan yang lain-lain pada proses-proses awal karena saya berpandangan udah tim ini kerja dulu paling tidak ya seperti ini hasilnya kira-kira. Nah, saya ingin sekedar untuk mereview. Nah, kenapa malam hari ini lebih banyak yang hadir? Izin saya pada saat pertemuan pertama dengan Pak Samsul itu didampingi oleh Pak Fatoni dan Pak Asep. Iya. Setelah itu pada pertemuan kedua saya didampingi oleh Pak Takim dan Pak Pak Takim. Pertemuan ketiga itu sudah semakin lengkap. Banyak. Tim spiritual baru saja pulang mendarat. Iya. Jadi mohon izin Pak Heru saya laporkan kepada Bapak Mustahar yang lain, Pak Agus sama Pak Asmu. Alhamdulillah saya melihat tanda-tanda soliditas, tanda-tanda optimisme tim ini luar biasa. Karena sudah sampai ada tim spiritual yang punya target 7 kali berturut-turut akan ziarah ke makam Lorobatan demi suksesnya program ini. Amin. Nah, untuk tim spiritual itu digilir Pak. Siap ranting. Malam Selasa yang lalu itu ranting Cilangkap, malam Selasa yang akan datang saya tidak tahu rantingnya apa, tapi akan terus begitu. Jadi istilahnya tim spiritual itu melibatkan banyak teman-teman.
Itu yang soal tim spiritual. Kembali kepada ini Pak, sekali lagi kita bilang digambar di atas tanah mimpi. Yang belum tentu di sini nanti. Kepentingannya apa ini? Kepentingannya adalah untuk tadi matur kepada seseorang, kepada donatur-donatur potensial, mohon petunjuk, mohon arahan, mohon doa, mohon yang lain-lainnya nih. Dengan modal ini. Karena kalau belum buat ini mau ngomong apa kan ya? Itu kira-kira. Dan yang lebih penting, saya kemarin sudah bilang bahwa kami belum akan melangkah lebih lanjut sebelum disahkan secara resmi oleh forum MPCNU. Dan kemarin saya sudah bincang-bincang, semula mau dibarengkan dengan acara besok malam, Telegram Istimewa. Tapi para peserta, saya, Pak Mutaki, Pak Saidun, termasuk Pak Guntur, merasa tidak pas. Ada usul, ya memang forumnya MPC, bukan forum yang lain, MPC. Usul mau malam Selasa awalnya, lalu muncul malam Rebo di kediaman Pak Lukman malam Selasa besok. Tapi Pak Lukman belum bersedia karena beliau fokus untuk acara musyawarah pondok pesantren se-Jawa dan Bali. Jadi ada kemungkinan forum yang nanti akan saya anggap sebagai forum legitimasi terhadap ini itu nanti hari pekan setelah acaranya Lukman selesai. Itu barangkali tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh kami sebagai tim inti, karena tentu tim inti ini juga masih perlu support nantinya dari banyak pihak. Kan gitu, dari banyak pihak, termasuk Pak Heru yang punya pengalaman sipil tentu harus masuk. Kan gitu. Karena itu nanti ikut ngawasin, ikut pokoknya bareng-bareng kan gitu, sesuai dengan pengalaman kemampuan masing-masing. Nah, selanjutnya izin juga saya sampaikan kaitannya dengan kalau ini nanti sudah disepakati, katakanlah di tahkik itu oleh forum MPC, ya kami mau bismillah bertemu dengan orang-orang potensial. Target utamanya bisa beli tanah dulu, kira-kira begitu. Kalau sudah beli tanah, alhamdulillah nih Pak Heru sudah beli tanah, ini kan mau timbang berapa? Soalnya ini duitnya dapat pinjam Pak Heru kan? Kalau dapat pinjam juga demikian Pak Heru, alhamdulillah nih kan gitu. Bertahap. Syukur-syukur bisa nanti simultan melunasin tanah sambil sudah mulai bangun. Syukur-syukur karena ini dirancang oleh Pak Samsul berapa bulan? 6 bulan ya. Berapa bulan kemarin? 15 schedule saya. 15 bulan schedule-nya. 3 bulannya yang finishing. 15 bulan. Jadi 12 bulan selesai. Kira-kira begitu. Iya. Nah, izin, ini forum ini belum tahu kan berapa anunya? RAB-nya 14 miliar, 14,9 miliar. Alhamdulillah. Sebentar saya sampaikan dulu, bentar. Dan itu Sudah dengan detail. asumsi beli tanah 500 meter dengan asumsi harga 15 juta. Satu. Kedua, kenapa sampai sebesar itu, sebanyak itu? Karena sudah full, sudah ada taman, sudah ada bangku, sudah ada full semua Pak. Rancangannya sudah seperti itu. Nah, tentu kalau itu nanti dipretelin ya nggak sampai sebanyak itu. Jadi 14, sekian itu Pak sudah megeler, sudah semua udah lengkap. Taman dengan berbagai jenis pepohonannya sudah semua Pak. Selasar macam-macam itu sudah semua. Jadi bayangan saya kelak pretelin ya nggak sampai 10 saya kira, di bawah itu tadi. Bayangan saya kan. Nah sekali lagi seperti itu Bapak sekalian. Nah mohon izin ini mumpung ada Pak Afif, itu panitia di SK-kan dulu. Kan menyebutnya kan SK ya Pak. Sudah. Tapi setahu saya itu surat tugas. Ini mungkin juga kita semua harus belajar. Mana SK, mana surat tugas. Apa kepentingannya SK, apa bedanya SK sama surat tugas. Nah mohon dalam forum ini juga bisa langsung disampaikan atas usulannya Pak Afif agar tim ini
di SK-kan karena yang muncul surat tugas, Pak. Jadi saya edukasi, Pak. Wah, berat. Nah, dalam konteks ini menurut saya, mari kita bareng-bareng belajar. Sebenarnya apa sih yang membedakan SK sama surat tugas? Nah, karena nanti kalau sudah SK, Pak Afif, usul saya sudah lengkap gitu. Sejak yang namanya katakannya pelindung, penasehat, macam-macam terus ke bawah itu sudah lengkap semua. Baru di SK-kan oleh MPC. Itu dalam benak saya kan ya. Sementara ini kan terus terang saja saya baru ngomong sama yang namanya Pak Samsul sebagai ketua DPW, kemudian kepada Pak Syarif sebagai salah seorang unsur sekretaris DPW, kemudian kepada Pak Azhar dan Pak Cahyono sebagai unsur PC, karena nanti di dalam struktur kepanitiaan bukan hanya MPC tapi naik lembaga di atasnya PC sampai tingkat PW. Jadi personil-personil harus ada semua. Bahkan ketika kami silaturahim kepada Pak Lukman, Pak Masrur, ini kan kepanitiaan. Jangan hanya orang yang secara struktural ada, tapi ajak juga orang-orang lain. Itu sarannya Kiai Lukman kan gitu. Toh ini namanya ad hoc kan gitu. Dan kami sangat menerima saran-saran dari Kiai Lukman. Saya kira ini sekedar pendalaman informasi. Mohon berkenan kepada Pak Afif yang memang sudah memberikan catatan untuk dapat SK, lalu bagaimana sebaiknya kan gitu. Silakan Pak Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Terima kasih hari ini. Untuk masalah ini saya juga baru hadir hari ini. Maksud saya jangan pakai direkam negara. Iya, direkam. Sama dengan Gimana? bukan ngomong. Ya, bayangan saya saat itu Ustadz Andre mau umroh. Dan ini sudah cukup lama kan, udah dari pertengahan Juli. Pikir saya begitu. Surat tugas atau SK yang mestinya segera dibuat itu, surat tugas kan mungkin hanya untuk tadi ketua saja yang diamanati karena pada saat pertemuan. Sedangkan kalau sudah lengkap ya agar di SK-kan oleh MWC sebagai tindak lanjut, ini serius loh gitu. Jadi bukan hanya penugasan pada satu orang untuk melaksanakan pembangunan yang begitu besar, masa hanya satu orang gitu. Makanya tindak lanjutnya harus ada SK supaya lengkap, orang yang tertulis di situ itu bisa membawa mungkin orang lain juga untuk membawa penyandang dana misalnya begitu. Ditambah dengan juga keseringannya pengurus itu melalaikan yang seperti ini. Itu dari yang sudah-sudah. Maka program yang sangat seserius ini mestinya sudah langsung ada surat tugas dan SK-nya gitu. Supaya definitif. Kalau sudah definitif kan geraknya simultan gitu ya. Walaupun tugas kan hanya pada satu orang. Pada saat penugasan tanggal 16 Juli itu kan yang dipilih hanya satu orang menugaskan. Yaitu menurut saya ya itu tugas. Nah, tugas itu selanjutnya tadi untuk menyusun ya diantaranya kayak begini, dan mungkin nanti kepengurusan setelah selesai di SK-kan. Maksud saya
Ya, pengalaman kita selama ini pengurus MWC itu lalai dalam hal administrasi yang seperti ini. Kalau udah digedor-gedor baru dibuatkan gitu. Mestinya kan begitu selesai itu langsung ada gerak penugasan berbentuk hasil rapat, misalnya itu ya, notula rapat, bila perlu di-share di grup pengurus kan nggak apa-apa, karena itu hasil musyawarah. Khawatirnya apa yang disampaikan oleh Ji Mutakin, saya kan nggak hadir, jadi kan saya nggak mesti tanggung jawab gitu lah, itu kan repot. Padahal ini kan kolektif organisasi, dia juga mengundang dari pengurus 4 ini misalnya ya, salah seorang tidak hadir, terus saya kan nggak hadir. Lah nggak hadir itu kan karena dia sendiri menyampaikan ada udzur gitu ya, ada alasan apa. Jadi ya jangan menolak hasil yang sudah diputuskan oleh forum. Itu tentang tadi pikiran saya, perbedaannya seperti itu. Dan juga seringnya membuat SK itu pakai screen. Tanda tangan screen, tinggal copy saja. Artinya sekretaris, ketua, katib, dan rois itu sebenarnya tanda tangan gak sih? Gitu. Tanda tangannya udah di screen semua, udah ada. Tapi dia, nih masalah penugasan ini, saya udah tanda tangan. Nih buktinya. Nah gitu maksud saya, gitu maksud saya. Jadi tidak hanya screen, ya memang komputer sudah bagus gitu ya. Tapi kan tadi aspek doa, bismillahirrahmanirrahim, orang tanda tangan kan bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan tadi doanya, keberkahannya. Dan tadi tanggung jawabnya gitu. Adapun tadi yang disampaikan mimpi ini, ya memang kita harus mimpi dan harus ada ikhtiar yang sungguh-sungguh juga. Ya mudah-mudahan lah ini bisa tercapai. Amin. Apalagi kemarin Pak Kiai Masur sudah tanda tangan di depan makam Habib Hussein. Nah itu insya Allah itu ya dikabul oleh Allah lah, diketahui amin, gitu ya. Amin ya Allah. Seberapapun besarnya, insya Allah seperti itu. Dan saya lihat dengan foto ini orang Uighur gitu, orang Uighur dari Cina, kokohnya itu, ya yang merencana. Mudah-mudahan itu terkabul gitu. Mungkin itu saja Pak Kiai sesuai dengan yang diminta. Tapi apapun hasilnya saya setuju saja karena ini mimpi dan keinginan kita juga pada awal-awal untuk membangun gedung NU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.